Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kami mahasiswa UIN Suskaryau prodi Teknik Informatika Kelas 1C. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aksya Aurora. Saya Dwi Nurul. dan saya Lisa Harniati. Nah, hari ini kami bertiga akan mempresentasikan materi mengenai Percabangan. Apaan tuh kak? Kepo ya. Daripada kepo, mending simak video berikut ini. Sebelum itu jangan lupa like. Komen Dan subscribe. stay tune ya. Dadah. Pemrograman fundamental materi percabangan disusun oleh Aksya Aurora, Dwi Ayu Setioningrum, dan juga Lisa Harniati dari kelas 1C dengan dosen pengampu Ibu Liza Afrianti, Eskom Mkom. Nah, kali ini kita akan membahas percabangan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu percabangan. Jadi, percabangan merupakan suatu perintah dalam sebuah program yang memungkinkan suatu perintah atau pernyataan akan dieksekusi jika sebuah kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Dalam percabangan, jika syarat kondisi terpenuhi, maka akan beralih pada perintah program lainnya. Fungsi percabangan dalam pemrograman digunakan untuk menentukan langkah kerja instruksi. Baiklah, kita masuk ke dalam percabangan if. Nah, percabangan if digunakan untuk mengantisipasi sebuah kondisi yang terjadi saat program berjalan dan untuk menentukan tindakan apa yang dilakukan jika kondisi terpenuhi. Selain itu, percabangan if juga didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang berfungsi untuk mengambil keputusan dari dua kemungkinan. Dalam pemrograman Java, if dapat berdiri sendiri atau juga dapat digunakan berdampingan dengan else. Lalu, if sendiri itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, if tunggal. Yang kedua, if else. Yang ketiga, if else if. Yang keempat, switch case. Dan yang terakhir, nested if. Lalu yang pertama, kita akan membahas apa itu if tunggal. Nah, jadi if ini digunakan jika hanya akan mengerjakan satu pernyataan, di mana pernyataan akan dikerjakan ketika kondisi bernilai benar. Nah, jadi kondisinya itu harus bernilai benar. Untuk percabangan if ini, kami mengambil studi kasus untuk menentukan diskon total belanja. Nah, di sini kami tampilkan bentuk flowchart dan pseudocode-nya. Dari flowchart tersebut, kita ketahui bahwa program ini akan dimulai menginputkan data total belanja, yaitu jika total belanja itu lebih besar sama dengan 100.000, jika iya, maka mendapatkan diskon 10%. Jika tidak, maka lanjut akan menampilkan total yang diinputkan di awal. Berdasarkan flowchart dan pseudocode kita tadi, bahwa dapat kita eksekusi ke dalam program. Nah, jadi di program ini ditampilkan bahwa in total itu inputan totalnya itu 100.000. Nah, karena 100.000 itu sesuai dengan perintah, yaitu lebih besar sama dengan 100.000, maka inputan tadi mendapatkan diskon sebanyak 10%. Dapat kita lihat di hasil output bahwa 100.000 itu merupakan masuk ke dalam kondisi yang dimana jika total itu besar sama dengan 100.000, maka mendapatkan diskon 10%. Nah, jadi dari total tersebut didiskonkan, dapatkanlah sisa total akhir yaitu 90.000. Yang kedua, percabangan if-else. Percabangan if-else digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi terpenuhi bernilai true, maka kode if akan dijalankan. Namun, jika tidak bernilai false, maka blok kode di dalam else akan dijalankan. Seperti pada sintaks di samping, if kondisi
kode yang akan dijalankan jika kondisi benar, namun else kode yang akan dijalankan jika kondisi salah. Contoh flowchartnya, yang pertama mulai. Kedua, belanja lebih besar sama dengan 100.000. Jika iya, akan dapat diskon 10%. Jika tidak, tidak akan dapat diskon. Dan selesai. COD code-nya, yang pertama mulai. Yang kedua, masukkan nilai total belanja. Yang ketiga, tampilkan belanja sama dengan RP tambah total. Yang keempat, jika total belanja lebih besar atau sama dengan 100.000, maka lanjut ke langkah 5. Jika tidak, lanjut ke langkah 7. Yang kelima, tampilkan dapat diskon 10%. Yang keenam, hitung diskon sama dengan 10% dari total. Yang ketujuh, jika tidak memenuhi syarat pada langkah keempat, lanjut ke langkah 8. Yang kedelapan, tampilkan tidak dapat diskon. Yang kesembilan, tampilkan akhir. Yang ke-10, selesai. Contoh programnya, yang pertama, double total sama dengan 200.000. Terus, sistem outprint belanja sama dengan RP ditambah total. If total lebih besar sama dengan 100.000, so atau sistem outprint dapat diskon 10%. Setelah itu, double diskon sama dengan 10% dikali total per 100. Selanjutnya, else, sistem outprint tidak dapat diskon. Dan yang terakhir, total belanja. Di sini, jika kita berbelanja lebih besar sama dengan 100.000, maka kita akan mendapatkan diskon 10%. Namun jika tidak, kita tidak akan mendapatkan diskon. Yang ketiga, if, else, if. Percabangan if, else, if adalah sebuah struktur kontrol dalam Java yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Struktur ini memungkinkan program untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode yang akan dijalankan, tergantung pada hasil evaluasi kondisi yang diberikan. Seperti pada sintaks di samping, if kondisi, kode yang dijalankan jika kondisi benar. Else, if kondisi 2, kode yang dijalankan jika kondisi 1 salah dan kondisi 2 benar. Setelah itu, else, if kondisi 3, kode yang dijalankan jika kondisi 1 dan kondisi 2 salah tetapi kondisi 3 benar. Dan yang terakhir, else, kode yang dijalankan jika semua kondisi salah. Contoh flowchartnya, yang pertama mulai. Setelah itu masukkan total belanja. Setelah itu belanja lebih besar sama dengan 600.000. Jika iya, akan mendapatkan diskon 20%. Namun jika tidak, belanja lebih besar sama dengan 200.000. Jika iya, akan mendapatkan diskon 15%. Dan yang selanjutnya, belanja lebih besar sama dengan 100.000. Jika iya, akan mendapatkan diskon 10%. Namun jika tidak akan dapat diskon. Dan yang setelah itu, tampilkan total akhir dan selesai. Contoh pseudocode-nya, yang pertama mulai. Setelah itu, deklarasikan variabel total sebagai bilangan desimal. Setelah itu, jika total belanja lebih besar sama dengan 600.000, maka akan mendapatkan diskon 20%. Selanjutnya, hitung diskon sebesar 20% dari total belanja. Kurangkan diskon dari total belanja. Selanjutnya, jika total belanja lebih besar sama dengan 200.000, maka akan mendapatkan diskon 15%. Terus kondisi yang ketiga, jika total belanja lebih besar sama dengan 100.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Dikurangkan dengan total belanja. Namun, jika ketiga kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan dapat diskon. Dan selesai.
Ini adalah contoh program dari if, else, if. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang switch case. Switch case adalah percabangan yang digunakan untuk mengevaluasi nilai dari sebuah variabel yang memiliki banyak kemungkinan penyelesaian masalah. Switch case ini fungsinya hampir sama dengan if, else, if. Dalam pemrograman Java, seringkali percabangan itu membingungkan pembaca source code, sehingga Java menyediakan sebuah instruksi switch case untuk mempermudahkan pembaca terhadap alur source kode program. Fungsi percabangan switch case ini didesain untuk menggantikan fungsi if, else, if. Namun, fungsi ini memiliki beberapa batasan sebagai berikut. Yang pertama, data itu harus bertipe integer atau karakter atau string akan dapat digunakan. Yang kedua, range data yang diperiksa bernilai 0 sampai dengan 255. Nah, di sini ada sintaksi dasarnya nih. Yakni, pertama-tama kita menuliskan switch, selanjutnya ekspresi. Terus selanjutnya kita tulis case, baru kita tulis nilai 1. Di nilai 1 ini, terserah kalian mau menulis apa. Nah, dilanjutkan oleh kode yang akan dijalankan. Nah, kode yang akan dijalankan ini, jika dia itu jalan, itu sama dengan nilai 1. Maksudnya itu, jika kode yang akan dijalankan itu dia harus sama dengan nilai 1 yang di case ini gitu. Makanya dia akan menampilkan hasil yang ini gitu. Baru kita tulis break. Nah, break itu artinya berhenti. Jika kita tidak menuliskan break, maka seluruh data ini akan muncul gitu. Nah, makanya di sini kita di switch case ini harus menggunakan break. Break itu adalah menghentikan pengecekan case. Nah, dilanjutkan ke case yang kedua, nilai 2. Nah, di sini kode yang akan dijalankan jika ekspresi sama dengan nilai 2. Jadi kode itu akan jalan jika ekspresinya sama dengan nilai 2. Gitu. Terus kita tulis break. Nah, di sini titik-titik ini terserah kalian mau membuat berapa case gitu. Di sini saya membuat cuman 1 sama 2. Nah, terus ada default nih. Default ini itu kalau di if else kan ada else. Nah, di switch case ini dia ada default. Default itu maknanya adalah tidak gitu. Jadi, jika variabel di atas tidak ada yang sama dengan pilihan case nilainya, maka kode itu akan dikerjakan oleh default gitu. Nah, makanya di sini kode yang akan dijalankan jika tidak ada case yang cocok, maka dia langsung masuk ke default gitu. Nah, kenapa nih di default nggak ada break? Karena default itu merupakan pilihan terakhir, artinya pengecekan akan berakhir di case tersebut begitu. Oke, lanjut. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh soalnya. Nah, dalam membuat suatu program itu yang pertama kita harus membuat pseudosnya dulu. Terus dilanjutkan flowchart dan yang terakhir baru kode programnya. Jadi kita yang terakhirnya itu baru membuat kode Java-Javanya itu. Nah, yang pertama pseudosnya nih. Di sini pertamanya yakni mulai.
Yang kedua, import library scanner. Karena di sini saya akan membuat kode programnya itu dalam bentuk scanner gitu. Bentuk scanner. Nah, yang ketiga, mulai kelas Switchcase. Kita buat kelasnya dulu dengan nama Switchcase. Yang keempat, mulai method main. 5, mulai objek scanner dengan nama masuk untuk inputan. Yang keenam, tampilkan input L atau P. Jadi di sini nanti kita tuh akan menuliskan di scannernya itu nilai L atau P gitu. Yang ketujuh, masukkan pilihan laki-laki atau perempuan. Yang ke-8, simpan pilihan dalam variabel pil. Pil ini pilihan. Yang 9, lakukan pengecekan pilihan menggunakan Switchcase berdasarkan nilai pil. Yang ke-10, nah ini, jika pilihan adalah L, jika dia L nih, tampilkan laki-laki dan selesai. Jika L dia laki-laki berarti. Nah, yang 11 ini, jika pilihan adalah P, tampilkan perempuan dan selesai. Maka kalau P dia keluar perempuan. Nah, jika pilihan tidak sesuai dengan kedua nilai di atas, tampilkan pilihan salah dan selesai. Pilihan salah ini tuh di default. Nah, yang ke-13 selesai. Tuh. Nah, masuk ke flowchartnya nih. Untuk flowchart itu seperti ini dia. Ya, begitulah. Lanjut, kita tulis mulai, terus masukkan pilihan L atau P. Nah, baru masuk ke case-nya nih. Di sini kan yang di sebelumnya kan saya menuliskan nilai 1 gitu. Jadi nilai 1 itu saya tuliskan L karena case ini kan dia kayak pemanggil dari pilihan kita itu. Jadi nanti kalau kita tulis L di pilihan, maka case akan menjalankan gitu. Nah, jika case-nya L, jika iya, maka program akan menampilkan laki-laki. Terus break, langsung tampilkan hasil, terus selesai. Jika tidak, jika pilihannya itu bukan L, misalnya P nih, pilihannya kita tulis P. Jika iya, maka program akan menampilkan perempuan. Terus break, tampilkan hasil, selesai. Jika tidak, nah nih, jika tidak lagi nih, berarti tidak kedua-duanya pilihan tersebut ditulis gitu. Maka akan masuk ke default. Default akan menampilkan pilihan salah. Lanjutkan break, tampil ke hasil, selesai gitu. Seperti itu. Kita masuk ke contoh programnya. Nah, di sini sudah terlihat kode-kode programnya apa aja gitu. Nah, ini nih package ini untuk menyimpan ini program yang saya buat. Import ini untuk manggil juga, karena saya menggunakan scanner makanya saya manggil ini import Java File Scanner. Public kelas yang mana kita tulis. Public static void main ini juga pemanggil. Nah, scanner masuknya sama dengan new scanner system in. Ini karena saya menggunakan scanner itu. Lanjut ke sistem out print. Input L atau P. Nah, ini yang tadi itu inputnya itu antara L sama L atau P itu ditulis di sini. String pil sama dengan masuk dot next line ini. Next line ini berguna ketika kita akan menuliskan inputnya, misalnya L ini, itu dia tidak jatuh ke bawah, masih di samping inputnya gitu, kayak gini di sampingnya. Makanya kita tulis next line gitu. Lanjut ke switch fill. Fill itu pilihan tadi.
Nah, case-nya kan tadi di flowchartnya saya buat L kan. Nah, ini dia ditulis di sini case L. Terus lanjutkan system out println laki-laki. Nah, ini laki-laki langsung break. Terus case P system out println perempuan break. Default system out println pilihan salah break. Nah, ini dia bentuknya yang seperti sintaksi dasarnya tadi. Nah, ketika saya run nih, input L atau P ini akan keluar di sini, dan di situ saya coba isi L, dan hasil yang keluar adalah laki-laki. Nah, maka dari itu ketika kita menulis L di sini, maka yang perintah yang terbaca oleh program itu adalah yang ini. Nah, maka yang keluar adalah laki-laki, karena kan L ini kan ketuju ke laki-laki sini, makanya benar gitu. Sebenarnya bisa aja saya buat yang perempuan juga, cuman di sini saya cuman mengasih satu contoh aja gitu. Bisa aja kalian kalau mau coba ini kodenya kalian buat di Java atau di aplikasi mana gitu, kalian coba run kan. Kalian coba sendiri, tertulis L, P, atau pilihannya salah gitu. Ya kalau tulis P, berarti nanti di sini keluarnya perempuan gitu. Nah, jika inputnya nih ya, kalian tulis misalnya X nih, Y, A gitu, berarti case-nya itu nggak bisa membaca pilih input kita gitu, input pilihan yang kita tulis di sini. Makanya itu langsung masuk ke default dan tertulis di sini adalah pilihan salah gitu. Itu yang dimaksudkan default itu. Jika dia input yang dimasukkan itu tidak seperti yang di case ini, makanya langsung masuk ke default pilihan salah gitu. Nah, satu hal lagi, jika kalian membuat sini kan input yang di sini L-nya itu kapital sama P-nya itu kapital. Di input yang ininya tuh juga kalian harus menggunakan huruf kapital. Jika kalian menuliskan huruf L kecil atau P kecil gitu, program tidak akan membacanya gitu, karena perintah di case-nya itu hurufnya kapital. Makanya jika kalian misalnya nih kan nyoba L-nya itu kecil, kak kok nggak bisa gitu kak, kok nggak keluar di sininya laki-laki, karena hurufnya itu tidak kapital. Makanya langsung masuk ke default ya pilihan salah gitu. Nah, gitu aja untuk switch case. Semoga mudah dipahami. Berikutnya adalah nested if. Percabangan bersarang atau nested if adalah sebuah konsep di mana sebuah pernyataan if diletakkan di dalam pernyataan if lainnya. Hal ini memungkinkan untuk membuat keputusan yang lebih kompleks berdasarkan beberapa kondisi. Jadi pernyataan if-nya itu diletakkan di pernyataan if lainnya. Di sini ada sintaksi dasarnya. Yang pertama, if kondisi 1. Di bawahnya, kode yang dijalankan jika kondisi 1 benar. Nah, jika kondisi 1 itu benar, maka kode yang ini dijalankan gitu. Yang kedua, if kondisi 2. Bawahnya kode yang dijalankan jika kondisi 1 dan kondisi 2 benar. Jadi, kondisi 2 ini kondisi 2 ini jalan jika dua-duanya itu benar gitu. Kondisi 1 sama 2 itu benar. Kalian dijalankan yang ini gitu. Lanjut ke yang di bawahnya else, ada else nih. Kode yang dijalankan jika kondisi 1 benar tapi kondisi 2 salah. Jadi ketika kondisi 2-nya itu salah tapi kondisi 1-nya benar, itu berarti yang ini dijalankan oleh programnya ya, else ini.
anggap aja ini else pertama, yang ini else kedua gitu. Nah, lanjut ke else kedua. Kode dijalankan jika kondisi satu salah. Nah, jika kondisi satunya aja yang salah, berarti program itu akan membaca yang ini, else kedua. Gitu. Lanjut saja, kita masuk ke contoh soalnya saja. Di sini sudah ada pseudosnya sama flowchartnya. Yang pertama pseudosnya dulu. Pertama itu mulai, terus buat kelas nested if, buat metode main, terus keempat deklarasikan variabel A dan beri nilai 2. Sini saya memberi nilai 2. Yang kelima, deklarasikan variabel B dan beri nilai 10. Jadi saya kasih B-nya nilai 10 gitu. Terus tampilkan ini adalah awal dari program. Selanjutnya lakukan pengecekan kondisi if pertama apakah nilai A sama dengan 5. Nah, jika benar, lanjut ke langkah 9. Lanjut ke langkah 9 ini. Jika tidak, lanjut ke langkah 14. Langsung ke akhirnya gitu jika tidak benar. Tapi jika benar, lanjut ke langkah 9. Nah, langkah 9 itu lakukan pengecekan kondisi if kedua, apakah nilai B sama dengan 10 gitu. Jika benar, tampilkan ini adalah di mana A sama dengan 5 dan B sama dengan 10 dan selesai gitu. Nah, 11-nya, jika tidak benar yang ini, proses yang ini, maka tampilkan ini adalah di mana A sama dengan 5 dan B bukan 10. Karena kan yang awal tadi nilai A udah sama dengan 5 nih. Nah, masuklah ke langkah 9. Tapi langkah 9 ini B-nya itu bukan 10. Makanya masuk ke langkah 11 gitu. Jika tidak benar yang B bukan 10 gitu. Nah, dari itu selesai. Nah, jika kondisi if kedua tidak dilakukan, lanjut ke langkah 13. Tampilkan ini adalah di mana A salah. Kalian dari awal aja A-nya udah salah gitu. A-nya udah salah tapi B-nya benar 10. Makanya langsung masuk ke tampilan yang ke-13, tampilan di mana salah. Tampilkan ini adalah akhir dari program, terus selesai. Nah, daripada pusing kita pikirin pseudosnya ini apakah, ini apa, langsung saja lanjut ke flowchart ya. Nah, di sini udah tergambarkan nih kan prosesnya kayak gimana. Yang pertama itu mulai, lanjut ke, nah di sini kita tulis nih yang tadi kan, saya beri variabel A-nya itu nilainya 2, yang B-nya nilainya 10. Nah, di sini kita tulis A sama dengan 2, B sama dengan 10. Jika benar, lanjut ke sini dia. Nah, jika benar A sama dengan 2, B sama dengan 10, itu ada 2 percabangan lagi nih. Kan ketika dia benar, masuk ke sini lagi. Tapi di sini ada 2 percabangan lagi. Ada ya, ada tidak. Nah, jika benar juga yang ini, yang A-nya 2, B-nya juga 10. Berarti masuk ke proses yang ini. A sama dengan 5, B sama dengan 10. Langsung selesai gitu. Nah, nih, yang tadi kan benar nih, masuk ke sini. Tadi kan yang kita contohkan yang benar. Jika dia salah, di proses kedua ini salah, A-nya sama dengan 2, B sama dengan 10. Tapi B-nya itu bukan 10, berarti dia masuk ke sini. Gitu. Jadi di sini A sama dengan 5, B bukan 10, misalnya B-nya itu 9 gitu kan. Berarti masuknya ke sini. Itu selesai. Nah, jika sedari awal A-nya misalnya salah nih, A-nya ditulis 3 gitu, B-nya kan sama dengan 10, langsung masuk ke tidak gitu. Berarti A-nya salah.
langsung selesai gitu. Langsung saja kita masuk ke contoh programnya. Nah, di sini sudah ada contoh programnya nih. Nah, ini ada int A sama dengan 2 dan int B sama dengan 10. Ini adalah integer karena kita akan memasukkan angka di sininya, maka kita menggunakan integer. Lanjut, sistem out println ini adalah awal dari program. Ini yang kita tulis tadi, yang di pseudosnya. Terus kita tulis if sama dengan 5, if A sama dengan 5, if B sama dengan 10. Lanjut, sistem out println ini adalah di mana A sama dengan 5 dan B sama dengan 10. Lanjut, else, sistem out println ini adalah di mana A sama dengan 5 yang tadi dan B bukan 10. Nah, ini yang di tengah-tengah tadi nih, yang ini yang di ujung. Terus else lagi, sistem out println ini adalah di mana A salah. Dan ini yang ketiga awal tadi. Lanjut ke sistem out println ini adalah akhir dari program. Karena kita membuat awal dari program, kita akan menulis akhir dari program. Nah, ketika kita run, itu yang keluar adalah ini adalah di mana A salah. Kenapa? Karena A-nya itu sudah 2 gitu. Padahal kan yang sistem programnya itu kan kita tulis di sini A sama dengan 5. Di sini pun juga A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 10. Tapi kita tulis di sininya A-nya 2, B-nya 10. Jadi dari awal aja A-nya udah salah. Langsung saja masuk ke sini, ke else yang ini, di mana A salah. Jika ini saya tulis 5, berarti A sama 5, B sama dengan 10. Berarti di sini langsung prosesnya itu yang masuk adalah ini. Program akan membaca yang ini, di mana A sama dengan 5, B sama. Nanti ditulis di sini di runnya A sama dengan 5, B sama dengan 10. Jika B-nya 5 gitu, A-nya 5, berarti program akan membaca yang ini. Ini adalah di mana A 5, B-nya bukan 10. Jadi nanti tertulis di sini. Tertulis yang ini di sini. Tapi karena di sini saya membuat satu contoh saja, maka yang muncul karena yang saya tulis cuma satu contoh di sini. Sebenarnya kalian bisa juga coba-coba lah. Kalian tulis program ini, kalian masukkan ke NetBeans atau Java mana. Terus kalian coba satu-satu gitu, bisa saja. Cukup sekian, semoga kalian paham tentang nested if sama switch case. Sekian presentasi dari kami mengenai materi percabangan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.